Halo nakama, selamat datang kembali di channel Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian nih? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Penghancuran Pulau Manusia Ikan merupakan kejadian menarik yang belum terselesaikan di One Piece cuy. Kejadian ini pertama kali diperkenalkan oleh Oda pada Ars Pulau Manusia Ikan, di mana banyak penduduk di tempat tersebut yang menganggap Luffy sebagai musuh mereka karena prediksi Madame Shirley. Tentu saja prediksinya tidak pernah salah cuy. Artinya suatu saat nanti Luffy akan bertanggung jawab atas kehancuran Pulau Manusia Ikan. Berdasarkan kejadian baru-baru ini, mungkin ada lebih banyak konteks sekarang mengenai bagaimana kehancuran ini bisa terjadi setelah perang besar dimulai. Simak videonya lebih lanjut cuy. Kehancuran Pulau Manusia Ikan tidak bisa dihindari. Pada titik tertentu, Pulau Manusia Ikan akan hancur total dan orang yang bertanggung jawab atas kehancuran ini tidak lain adalah Kapten Bajak Laut Topi Jerami alias Monkey D. Luffy. Ketika Luffy dan Bajak Laut Topi Jerami tiba di Pulau Manusia Ikan, Oda segera menjelaskan bahwa suatu saat nanti Luffy akan menjadi ancaman bagi orang-orang di sana. Meskipun hal ini sulit dipercaya oleh kita semua pada awal ceritanya, Oda berhasil menyoroti fakta bahwa prediksi Madame Shirley selalu benar. Bagaimana tepatnya dia melakukannya masih belum diketahui cuy. Namun dia telah diberkati dengan kekuatan luar biasa untuk melihat masa depan dan prediksinya selalu akurat. Dia dengan jelas melihat Luffy menghancurkan Pulau Manusia Ikan suatu saat nanti. Dan meskipun dia sendiri menolak prediksi itu, jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa Luffy akan membawa kehancuran total ini. Tentu saja kita semua mengenal Luffy sebagai sosok yang tidak akan pernah menghancurkan negara seseorang. Dan ini sepertinya bertolak belakang dengan sosoknya. Namun, ada lebih banyak konteks terkait kehancuran ini cuy yang perlu diingat oleh kita semua. Pertama, kita perlu tahu bahwa Pulau Manusia Ikan bukanlah tempat yang ideal untuk tinggal bagi manusia ikan. Ini adalah tempat yang kemungkinan besar dibangun di masa lalu karena penganiayaan yang mereka hadapi dari umat manusia. Pada saat yang sama, penduduk Pulau Manusia Ikan sendiri ingin hidup di permukaan di bawah sinar matahari yang sebenarnya dan tidak mendapatkan sinar matahari yang dibawa oleh Hawa, pohon matahari. Hal itu dengan sendirinya menambah banyak konteks tentang bagaimana Pulau Manusia Ikan akan terbentuk di kemudian hari dan menjelaskan mengapa Luffy sebenarnya punya alasan yang sangat bagus untuk menghancurkan tempat ini. Baru-baru ini, di saga terakhir One Piece, Oda membenarkan teori besar yang berkaitan dengan tenggelamnya dunia. Hal ini dipublikasikan dalam pesan Vegapunk yang baru-baru ini terungkap. Dan dalam pesan ini, Vegapunk memperjelas bahwa dunia One Piece pasti akan tenggelam suatu saat nanti cuy. Ini benar-benar besar, dan pada saat yang sama, ini membentuk masa depan dunia One Piece di akhir ceritanya. Baru-baru ini juga, Imu menggunakan kekuatan yang disebut Mother Flame untuk menghapus Pulau Lulusia dari muka bumi. Sebagai gantinya, sebuah lubang terbentuk dengan ukuran raksasa, mirip dengan yang ada di bawah Enies Lobby. Pada hari-hari berikutnya, seluruh pulau mengalami gempa bumi yang sangat besar cuy. Dan bersamaan dengan gempa bumi tersebut, terjadi kenaikan permukaan air sekitar 1 meter. Kenaikan permukaan air ini menyebabkan beberapa pulau tenggelam seluruhnya cuy, sementara pulau lainnya terendam sebagian. Jelasnya pemerintah dunia akan lebih sering menggunakan senjata ini di masa depan dan pada akhirnya menyebabkan seluruh dunia tenggelam di bawah lautan. Ini bukanlah sesuatu yang baru. Faktanya mereka juga pernah melakukan hal serupa sebelumnya cuy. Selama abad kekosongan, manusia ikan kemungkinan merupakan bagian besar dari pasukan tempur melawan 20 kerajaan. Namun, setelah 20 kerajaan kalah, manusia ikan kemungkinan besar menyadari bahwa janji Joy Boy tidak akan dipenuhi. Dan dengan demikian, mereka tetap bertahan di Pulau Manusia Ikan. Sejak saat itu, mereka menantikan kedatangan Joy Boy sekali lagi dan kesempatan untuk hidup di permukaan bersama ras lainnya di dunia. Hancurnya Pulau Manusia Ikan belum tentu berarti buruk cuy.
Begitu pemerintah dunia memastikan bahwa seluruh dunia akan tenggelam, maka sebagian besar masyarakat akan berada dalam situasi yang mengerikan. Tentu saja, hal ini tidak akan banyak mempengaruhi manusia ikan cuy. Namun pada saat ini, perang besar sudah terjadi. Ini berarti bahwa perang habis-habisan akan terjadi melawan pemerintahan. Dan ketika itu terjadi, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Luffy mengalahkan kekuatan besar ini dengan semua dukungan di belakangnya. Luffy adalah dewa matahari Nika dan merupakan tanggung jawabnya untuk menghancurkan kekuatan besar ini cuy. Ketika Luffy menghancurkan pemerintah dunia dan mengalahkan Imu, kemungkinan besar dia juga akan menghancurkan Redland. Redland sendiri merupakan simbol prioritas mereka yang hidup di atas. Pemerintah dunia menganggap dirinya tak tersentuh karena mereka hidup di atas dan menganggap dirinya lebih unggul. Mereka mengira dunia di bawah ini kotor, sehingga Luffy akan menghancurkan Redland ini cuy, yang secara tidak langsung akan menyebabkan kehancuran pulau manusia ikan. Perlu diketahui bahwa pulau manusia ikan berada tepat di bawah Redland. Dengan demikian, jika Redland jatuh ataupun hancur, maka pulau manusia ikan juga akan ikut hancur cuy. Disinilah peran kapal Noah. Setelah Luffy mengalahkan pemerintah dunia, manusia ikan dan Merfolok akan bebas naik ke permukaan dan membangun tempat tinggal mereka sendiri. Mereka kemungkinan besar telah meninggalkan pulau manusia ikan, yang kemudian akan dihancurkan oleh hancurnya Redland. Pulau manusia ikan dan masa lalunya yang mengerikan akan terhapus sepenuhnya. Dan semua manusia ikan akan hidup setara dengan semua ras di dunia di permukaan di era baru yang didirikan oleh Luffy. Tentu saja cuy, itu masih cukup lama sampai Luffy benar-benar menghancurkan Redland dan pulau manusia ikan. Namun petunjuk terbaru yang disampaikan Oda di One Piece tentunya menambah banyak konteks tentang bagaimana peristiwa ini akan terjadi. Kita pastinya tidak sabar untuk melihat Luffy melakukan prestasi luar biasa ini dengan bantuan Shirahoshi di sisinya dan menenggelamkan sistem dunia yang korup untuk selamanya cuy. Oke, seperti itulah pembahasan di video kali ini. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lain silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Ciao.